Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Pak Herman tiba-tiba hilang. Oke, supaya tidak kepanjangan, silakan. Saya kembalikan. Saya masukin motor dulu sebentar. Siap, Kang. Masya Allah. Begitu, Pak Major. Bro Adi dulu, silakan Bro Adi. Nanti ke Pak Major ya, silakan Bro. Tapi bagi waktunya, jangan terlalu kepanjangan. Silakan Bro. Iya, terima kasih Buya, terima kasih. Berbicara mengenai Allah yang Esa, ya kan. Sebenarnya di dalam kekristenan itu pun sudah diakui dari zamannya Musa, ya kan, bahwa Allah itu Esa. Tapi dalam keesaan Allah itu, ya kan, Allah itu ternyata punya rencana, kan gitu. Allah yang Esa itu kalau di kekristenan disebut Allah Bapa. Tapi Allah Bapa ini punya rencana terhadap manusia supaya manusia itu nggak jatuh ke dalam kebinasaan. Sehingga bagaimana cara menyelamatkan manusia itulah yang dipikirkannya. Nah, ternyata hanya satu yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan, yaitu dengan mengirim seorang yang kudus ke dalam dunia untuk mati dan tersalib. Dan orang yang sedemikian atau pribadi yang sedemikian nggak ada dalam pandangan Allah itu selain dari firman yang adalah putra Allah itu untuk menjadi manusia. Karena apa? Karena manusia setelah Adam dan Hawa jatuh semua ke dalam dosa, kan? Jatuh ke dalam dosa, menerima kutuk dari Allah. Jadi nggak layak dalam pandangan Allah untuk menguduskan orang-orang yang hidup di dunia ini. Jadi maka diutuslah Yesus. Dalam konsep hakikat, Yesus adalah Allah. Karena apa? Karena dia berasal dari sorga, karena dia berasal dari Allah, datang dari Allah, keluar dari Allah. Itulah kenapa Yesus disebut juga Allah. Gitu dia sederhananya. Dan keselamatan itu dinyatakan melalui Yesus ke dalam dunia ini, supaya orang-orang yang udah menuju kebinasaan berubah menjadi menuju hidup yang kekal. Gitu dia, Buya. Pak Major mau menanggapi, Pak Major? Iya. Silakan, Pak Major. Tadi aja. Oke. Sama seperti yang dikatakan saudara Adi tadi, ya. Karena Yesus datang daripada sang sumber, Allah Bapa itu, berarti Yesus itu juga Allah Bapa sendiri yang ada di dalam Yesus Kristus, ya, karena dia firman-Nya. Makanya saya katakan tadi, di saat kita menuhankan, ya, percaya dan tunduk kepada kitab suci, berarti kita menuhankan kitab suci kita. Karena kita tak dan tunduk kepada kitab suci, itu definisi daripada menuhankan. Tapi yang namanya sang pencipta hanya satu, yaitu Allah Bapa sendiri, sang sumber itu, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Bagaimana Yesus disembah orang-orang Kristen? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup itu untuk mengenal Allah Bapa satu-satunya. Yohanes 17 ayat 3 itu, ya. Allah Bapa satu-satunya itu adalah Allah Bapa sumber. Dan harus juga mengenal Yesus Kristus yang diutus. Yesus itu siapa? Yang diutus, yaitu firman-Nya. Karena itu bentuk daripada akal pikiran Tuhan sendiri, logosnya, bagaimana dia menyatakan dirinya pada manusia yang dituntut percaya kepada dia. Ya, kalau mungkin Tuhan ya ingin meminta tumbuh-tumbuhan ini percaya kepada Yesus Kristus, ya mungkin Tuhan harus menyatakan dirinya sebagai rumput. Mungkin ternyata makhluk yang lain, tapi karena satu-satunya makhluk di muka bumi ini, makhluk yang paling mulia dari segala ciptaan Tuhan, yang dituntut percaya itu adalah manusia. Ya, karena manusia itu, ya, di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka dia mengaruniakan anaknya tunggal. Kita dikasihi Tuhan, manusia itu. Karena kita itu adalah gambar dan serupa kita itu citra Tuhan.
bukan ciptaan yang lain, tapi manusia. Kita itu bukan difirmankan, tapi dibentuk dulu. Setelah sempurna baru dihembuskan nafas kehidupan. Itu beda dengan ciptaan yang lain. Kalau yang lain difirmankan, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Kan dikatakan kan, kalau manusia enggak dibentuk dulu dari debu tanah, setelah sempurna baru dihembuskan nafas kehidupan. Ya, jadi karena dikatakan Yesus Tuhan, jadi Anda bilang pagan. Kurasa kurang tepat juga, ya. Karena definisi kata Tuhan itu ya merujuk pada gelar kemuliaan pada yang disembah. Itu. Apakah Allah Bapa Tuhan? Ya, karena kita menyembah Dia. Apakah Yesus Tuhan? Ya, karena kita menyembah Allah Bapa Yesus Kristus. Karena sejatinya kata Yesus Kristus, Tuhan tidak dapat dilihat dan tidak bisa didengar. Bagaimana caranya? Ya dengan akal pikiran Tuhan sendiri, logosnya. Bagaimana dengan segala kuasa dan kehendaknya dia bisa menyatakan dirinya pada manusia yang dituntut untuk percaya kepada Dia. Seperti itu. Ya, silakan. Wah, Pak Major bener ini ngomongnya lancar banget Pak Major. Siap, Kang Dito monitor Kang. Ya, saya udah nyimak. Lanjut. Ya, sudah saya simak. Tapi perlu dipahami ya teman-teman ya. Kalau yang menganggap Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu apa? Oneness. Kalau sudah oneness, apa tadi saya bilang? Pidat. Karena jadi gini kan itu. Bentar kan itu. Sabar dulu. Tadi kan saya juga dengan komalnya si Mikana tadi, ya. Dengan tadi si Tasya, siapa tuh ada 3 orang itu sama si siapa ada berarti baru orang. Inilah ya. Baru hari inilah ya kau jadi oneness ya. Bentar dulu. Mereka itu selalu ya. Bentar dulu. Mereka sebenarnya saya tidak mau ngurusin mereka, tidak mau menanggapi. Tapi karena mereka saya lihat terlalu aktif ya, menyesatkan orang-orang yang menganut Tritunggal, makanya saya minta naik. Nah, udah 2 kali saya naik, saya di-kick dari sana karena mereka nggak memang buntu, tidak bisa mempertanggungjawabkan yang dikatakan bahwa Yesus adalah Bapa sendiri. Nggak bisa dipertanggungjawabkan mereka. Ya jelas-jelas seperti yang saya katakan tadi, Yohanes 3:16 itu jelas-jelas dikatakan Allah Bapa sendiri yang mengasihi manusia dan mengutus, ya, dan mengutus anaknya yang tunggal. Nanti dulu kau bantah, giliranku sekarang, ya. Sabar dulu lah Major, di-mute dulu Major. Ya, jangan dibawa dari sana ke sini, sabar dulu ya. Di-mute dulu, di-mute. Ya maksudnya bedakan pemahamannya Mikana dengan kami beda, jangan samakan. Sabar dulu lah. Ini kan aku nanggepi Pak Adi dulu. Tapi kau nambahin, kau ngomong sama Yesus Allah Bapa itu sendiri. Bener nggak begitu tadi? Oh, dengarkan. Kalau dengarkan. Di saat kamu ngimani Quran itu karena apa? Karena itu perkataan Allah bukan? Ini kemana? Aku lagi bahas bangga. Nggak, di saat kau percaya bahwa itu firman Tuhan, kau percaya nggak Quran perkataan Allah? Iya. Ya udah. Berarti kan Allah juga yang berkata itu kan? Makanya ya, percaya. Ya memang. Udah, jadi apa bedanya? Karena Yesus itu firman-Nya Allah Bapa. Pak Major izin Pak Major bentar. Sabar. Kasih waktu Kang Dito ya. Nanti ditanggapi lagi gantian. Iya, gimana Pak Major ini? Jangan jadi penjajah, gantian. Ya, mental penjajah jangan bawa sini. Santai ya. Ada Bro Ardi yang sedang saya tanggapin. Jadi kulihatnya Bro Adi tidak ada konsep ketuhanan dalam Tritunggal. Karena beliau meyakini Yesus adalah Bapa itu sendiri. Tapi dalam konsep pagan, Pak. Kenapa tadi di awal tadi saya tanya, saya perlu konfirmasi. Ternyata dibetulkan. Pak Adi ini sudah tidak menganut Tritunggal. Karena dalilnya memang ada. Saya betulkan, Pak. Roma pasal 9 nomor 5 jelas di situ. Mesias ia adalah Bapa. Tulisannya memang Elohim, A-L-L-A-H. Siapakah A-L-L-A-H? Itu dijelaskan. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Di mana? 2 Korintus 11 nomor 31.
Jelas. Ya, saya mau nggak mau memang tertulis begitu. Roma 9 nomor 5. Mesias itu siapa? Yesus. Ia adalah Elohim. Jelas itu. Oke, di cross check ya Pak Adi dan Major. Saya ngomong berdasarkan Bible kalian. Jangan dulu ke Quran. Apa sih? Major tiba-tiba ke Quran diikuti. Arahannya kemana? Nabi Muhammad Rob. Udah nggak bisa. Nggak bisa ya. Kemudian di Kolose 2 nomor 9. Apa dikatakan di sana? Manusia itu seluruhnya kepenuhan kebapaan. Manusia itu Bapa. Ya memang tertulis begitu. Betul ya Pak Adi ya? Nanti dikonfirmasi. Sebentar. Untuk Bro Major ya, jangan emosional. Diskusi itu kita jangan pakai hati, tapi mainkan logika supaya akal itu berfungsi ya. Itu dulu, lanjut Abuya. Oke, Bro Adi dulu, silakan Bro Adi. Sabar Pak Major ya, sabar. Sambil ngopi slow. Lanjut Bro Adi. Iya, terima kasih Buya, terima kasih Kang Dito. Iya. Dalam prinsip Kristen Tritunggal ya kan, Allah Bapa itu bukan Yesus sebenarnya, tapi dalam hakikat Allah itu terbagi 3, karena kita harus melihat kebagaimanaannya. Kenapa kita harus melihat kebagaimanaannya? Karena Allah Bapa itu adalah Allah bagi orang-orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah di dalam Yesus, Allah di dalam anak. Nah, kenapa ada Allah di dalam anak? Itu terjadi karena maksud penyelamatan itu tadi. Supaya Allah itu enggak hanya ada bagi Allah Israel, tapi bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia ini. Jadi makanya Yesus datang ke dunia ini selain membebaskan orang dari kebinasaan, tapi juga menjadikan Allah yang Esa itu, Allah Israel itu menjadi Allah bagi segala bangsa. Lewat apa? Lewat iman kepada Yesus Kristus. Gitu dia singkatnya Buya. Pak Adi, boleh saya request? Coba tadi yang saya sampaikan, Roma pasal 9 nomor 5 Pak Adi. Boleh dibacakan, silakan. Bentar ya, saya ambil ya. Siap Pak Adi. Roma 9 ayat 5 ya Kang. Siap, betul Pak Adi. Oke, saya baca ya, Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi Yesus itu manusia itu Bapa bukan? Iya. Ya, jadi gini. Gimana? Artinya gini kan Kang Dito. Yesus itu seperti pada awal tadi aku katakan, dialah yang terpilih sebagai manusia suci yang layak menebus dosa di hadapan Allah. Sehingga dia datang sebagai manusia. Untuk apa? Untuk bisa darah itu tertumpah. Karena penghapusan dosa di dalam
ajaran Allah Yahweh itu harus melalui penumpahan darah. Nah, gitu dia Kang Dito. Ya, Tritunggal itu gimana Pak Adi? Tritunggal itu gimana doktrinnya? Nah, kalau pemahaman Tritunggal itu kan gini, Allah itu adalah hakikat. Dalam kehakikatan ini, Allah itu dicerminkan bisa melakukan beberapa hal, ya kan? Nah, Bukan itu yang saya maksud. Tritunggal itu tres personae uno substansia, betul? Aduh, aku kalau bahasa itu nggak bisa. Tiga pribadi, satu hakikat, betul nggak? Iya, oke. Nah, kita bicarakan pribadi itu. Bapak itu anak atau bukan? Bukan. Nah, anak itu bapak atau bukan? Bukan juga. Nah, kalau di Roma 9 nomor 5 gimana tadi? Kan dikatakan gini, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Artinya bapak-bapak leluhur ini seperti dia keturunan Daud, dia keturunan Abraham, dia keturunan Musa. Itu dia pemahamannya, Kang Dito. Iya. Mesias siapa di situ dikatakan Mesias itu? Iya, kalau Mesias kan udah pasti mengarah kepada Yesus Kristus, Kang. Mesias itu kan manusia itu. Iya. Di situ ia adalah apa? Maksudnya? Coba dibaca pelan-pelan lagi. Mereka keturunan-keturunan dari leluhur. Ya. Ya, kemudian seorang manusia atau Mesias, ia adalah Elohim. Oh, Mesias, iya, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Begitukah? Oh, enggak ada yang menurunkannya. Enggak kan? Coba baca ulang pelan-pelan, Pak. Saya mendengarkan dengan hikmat. Coba. Oke. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Yang adalah Allah itu Mesias atau siapa? Enggak, gini dia Kang. Antara kalimat-kalimat yang sebelum titik itu berbeda dengan yang sesudah titik, Kang. Oke, ingat ya, Allah itu Bapa ya, Allah itu Bapa. Kalau Gini itu dia, belum, ya. Oke, kalau itu belum Sebentar, nampak, Kang. kalau itu belum nampak, saya request Kolose 2 nomor 9. Kalau di situ belum nampak, di Kolose 2 nomor 9 coba pelan-pelan. Bentar Kang ya. Iya, pelan-pelan kita. Sambil nunggu Pak Adi, Major mulai ini Kang Dito ini udah kayak sama kayak Mikana, kayak Tasya ini. Kolose 2 ayat 9 Kang ya. Iya, Kolose 2 ayat 9. Kita baca. Sebab dalam dialah diam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Allah tadi siapa? Jadi Bapak kan? Allah itu siapa? Ya. Bapak kan?
Nah, yang di dalam keseluruhan kemanusiaan itu siapa? Yesus. Baptis selam, ayo baptis selam. Kenapa salah? Ya, Gini, tantangan nggak dengan Tritunggal? Dia arti Allah itu. Saya terangkan sedikit arti Allah itu kan. Allah itu ketika dia belum menyandang gelar Bapa, ya kan, dia itu masih disebut Allah Tritunggal. Apa arti Allah Tritunggal? Dia Bapa, dia Allah Anak, dia Allah Kudus. Tapi ketika dia telah menyandang Allah Bapa, dia menjadi Allah yang esa, atau Allah yang menjadikan langit bumi beserta segala isinya. Nah, itu dia perbedaannya, Kang. 2 Korintus 11 nomor 31. Allah siapa tadi? Allah yaitu Bapa bukan? Allah esa. 2 Korintus. Tapi kan gini dia. Dua Korintus belakang. 2 Korintus 11 nomor 31. Allah yaitu Bapa. Tertulisnya yang ada saja dibaca. Jangan mengarang bebas, Pak Adi. Ingat kata Major, kitab itu kitab itu harus ditaati. Enggak, gini dia kan, kalau kita memahami kitab ini ya kan, kita harus melihat kepada ayat yang sebelumnya atau ayat yang sesudahnya atau pasal yang sebelum pasal yang kita baca itu. Nah, gitu, supaya apa? Timbul pemahaman. Karena Alkitab ini kan memiliki pengertian seperti ini. Alkitab itu adalah kisah atau riwayat atau kejadian yang dikisahkan oleh Allah. Suaranya putus-putus, sinyalnya Pak Andi jelek itu. Jangan beli sinyal ini. Poinnya begini, mau diarahkan kami dulu. Ya. Ganti Indosat. Oke, poinnya begini. Yang tertulis kata Major itu yang harus tunduk dan dipatuhi. Itu namanya sola scriptura. Yang ada di Bible, percayakan Bible itu bisa menjawab dirinya sendiri. Ya. Kemudian, siapakah Theos itu? 2 Korintus 11:31. Theos yaitu Bapa dari Yesus. Nah, masuk ke 2 Kolose 2 nomor 9. Tubuh dia itu, Yesus itu adalah kepenuhan Bapa. Yesus itu Bapa. Kalau tadi di Roma 9 nomor 5, Mesias itu ialah Theos. Hancur sudah Tritunggal. Gimana Tritunggalnya? Katanya Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Yohanes 1 nomor 1, Firman adalah Bapa. Firman adalah Bapa. Firman jadi manusia. Bapa jadi manusia enggak? Sama. Kan gitu. Akhirnya Yohanes. Nah, kalau firman adalah Allah yang tertulis. Iya, ini dia. Putus-putus Pak Adi. Sayang sekali Pak Adi. Iya, tapi kan gini. Iya, ya. Iya. Memang kalau menurut Biblika, Kristen itu oneness. Karena Tritunggal itu tidak ada tertulis. Kan begitu? Katanya Yesus adalah Allah. Ya iya, Yesus Bapa kan.
Tadi di awal kalian berdua bilang Yesus itu ya Allah. Sekarang udah tahu Allah itu siapa? Bapa. Jadi Yesus itu Bapa. Habislah sudah Tritunggal. Sebenarnya bukan gitu. Saya bisa sama Kang Dito. Enggak, saya bisa sama Kang Dito. Boleh, Pak Jadi Adi. diskusi itu dua area. Iya, boleh. Jadi kita mirroring dulu nanti, ya. Ya, silakan. Kita pastikan Tuhan kan pasti satu, tidak mungkin ada dua yang menciptakan jagat ini kan? Iya, sepakati dulu. Oke, saya bacakan. Sepakati dulu yang tadi. Iya, secara dengar, secara hakikat Bapa bukanlah Yesus, ya. Tapi secara firman, Yesus itu firman yang hidup, ya. Bagaimana Allah Bapa yang mempunyai kehendak untuk menyatakan ini dengan firman-Nya, tapi secara hakikat kan dikatakan Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran. Kan dikatakan Allah itu roh. Itu. Jadi kalau ini udah dibaca sekarang udah tahu ini 2 Korintus 11 ayat 31. Allah, ya, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Tahu bahwa aku tidak berdusta. Jadi apa yang diingin dari ayat ini? Ya, memang Allah Bapa itu Bapaknya. Sedangkan anakku yang tunggal dikatakan Yohanes 3:16 itu kan. Yesus pun mengaku bahwa Bapa itulah Bapaknya. Jadi data Anda Israel nggak gambrul, nggak nyambung. Loh, data itu Bible kok. Bible dibilang nggak nyambung itu loh. Kamu udah nggak percaya sama Bible? Ya, iya. Sekarang gini loh kan itu. Anda itu tidak bisa mencerna kalimat, ya. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Tahu bahwa aku tidak berdusta. Oke. Berarti sekarang jadi, pemahaman kamu Yesus itu Allah atau bukan? Yesus itu firman-Nya Allah. Karena Allah Bapa, bukanlah manusia, dikatakan Yohanes 24 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran. Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran. Oke, nggak usah panjang-panjang. Itu kan gitu, jadi, ya. Lanjut. Jadi sekarang pemahaman kamu Yesus itu bukan Allah, betul? Yesus Kristus bukanlah hakikatnya Allah Bapa sendiri. Allah Bapa sendiri adalah roh. Jawab saja singkat. Bukan. Kalau memang bukan. Bukan. Ya kenapa? Lanjut. Ya sudah. Kalau bukan, Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah atau dari? Firman itu adalah apa dari? Ya, firman itu adalah Allah. Nah, yang jadi manusia itu firman sama dengan Allah. Silakan. Allah yang jadi firman. Saya bantu, saya bantu pakai analogi. Saya bantu dengan analogi, gini ya. Gampang sebenarnya itu. Makanya Mikana, aku kacir kalau udah saya naik Komalia, ya. Di sini Anda sekarang bela Mikana, saya tahu. Karena Anda nanti jumpa di Mikana, Anda nanti sudutkan Mikana, saya tahu pola pikir permainan kalian. Oke. Jadi gini, ini saya sekarang major ada di sini. Kalian tak bisa pernah lihat saya, ya, tak akan pernah. Tapi dengan akal pikiran saya bisa membuat akun saya ini namanya akun major, ya. Ya sekarang saya tanya sama kalian, sekarang yang berbicara di akun major siapa? Major. Saya kan, major kan? Oke. Apakah akun ini saya? Tapi saya bisa menyatakan diri saya dengan akun ini. Jadi saat di akun ini berkata, aku di dalam major dalam aku, ya apa bedanya? Memang ini akun saya kok. Ya memang kamu major. Itu bentuk. Bukan orang lain. Iya, itu bentuk akal pikiran saya. Bagaimana saya menyatakan diri saya pada kalian, karena kalian tidak bisa melihat saya. Ya dengan akun saya lah kalian mengenal saya. Makanya dikatakan, ya, akulah jalan kebenaran. Contohnya akun saya bisa bicara, akulah jalan kebenaran. Katanya, seperti itu. Akulah jalan yang benar mengenal major. Ini nggak ada yang aneh. Jadi kalau Anda mau mengenal saya, lihat akun saya. Nggak mungkin Anda mau mengenal saya, menanggapi saya, tapi yang Anda tanggapi si Adi. Kan nggak nyambung. Nggak ada yang aneh. Ya kamu major, kamu pakai akun major, ya kamu memang major. Ya iya, bentuk bagaimana dengan akal saya, Kang itu, akal saya
Kita kan tidak bisa lihat-lihatan nih, tidak bisa kenal, kita tidak bisa ini lihat secara langsung, ya. Tapi ya dengan akal pikiran saya buat akun saya ini, ya dengan akun saya inilah kita bisa sekarang berinteraksi di sini, berbicara di sini. Sekarang waktu akun saya ini sekarang Anda dengar, waktu akun saya sekarang ada kata-kata di sini, berarti yang berbicara ini siapa? Ya Major. Pelan-pelan. Jadi firman itu adalah Allah. Firman jadi manusia. Bukan Allah yang menjadi manusia. Firmannya. Bukan Allahnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Bersama-sama berarti beriringan. Bersama-sama dengan Allah, ya. Contohnya, saya itu tubuh saya dengan roh saya bersama-sama. Dengan akal saya pun bersama-sama. Yang aku bahas, firman adalah Allah atau bukan? Ya firman adalah Allah, firman itu adalah Allah. Nah, kalau kamu mengatakan firman yang jadi manusia, Allah juga nggak yang jadi manusia? Ya, firman yang menjadi manusia dengan akal pikiran Tuhan. Contohnya sekarang, akal pikiran saya bersama saya. Nah, dengan akal pikiran saya sampaikan lewat akun ini. Oke, jadi firman itu ciptaan ya? Ya iya dong, karena datang dari Allah Bapa sendiri. Oke, jadi Yesus ciptaan. Ya iya, dari firman sendiri. Oke, kalau ciptaan itu bisa nggak dia menganggap dirinya Tuhan, pencipta? Oke, yang menganggap Yesus itu Tuhan siapa? Oh, Yesus sudah bukan Tuhan, teman-teman. Dengar dulu, jawab dulu. Karena ini pertanyaan kalian selalu kalian lontarkan. Selamat yang datang, menyebut Yesus Pak itu sebagai Tuhan siapa? Hah? Pastikan orang yang percaya, dengarkan. Yang mengatakan Yesus, ya ini model-modelnya kayak gini nggak nyambung lah. Makanya dengar dulu, siapa yang menyebut Yesus itu Tuhan? Ya orang yang percaya kepada Dia. Kalau tidak percaya kepada Yesus, gimana kamu mengatakan Tuhan? Cukup. Ya? Padi. Karena kami percaya kepada Yesus, makanya kami menyebut Dia Tuhan. Shalom. Udah bagus ya, bagus Kang suaranya. Udah bagus. Itu Major bilang barusan Yesus ciptaan katanya Padi. Mungkin salah mengingat Bang Major ini. Ternyata punya salah dia. Oke, jadi Yesus datang dari mana? Yesus datang dari mana? Yesus keluar dari Allah, tapi bukan Iya, dia keluar dari Yesus itu keluar dari Allah dengan apa? Dalam bentuk firman. Iya, firman itu dengan kerja nggak? Dengan kata kerja nggak? Berfirman. Ketika dia telah keluar dari Allah, dia menjadi bentuk kata benda. Makanya dia bisa menjadi manusia. Saya iakan itu. Tapi itu kalau sudah keluar dari Allah Bapa dengan cara Allah Bapa berinteraksi, dengan cara berbicara dulu baru keluar firman. Kan karena Allah Bapa berkata-kata, kalian konsili dulu lah. Udah nggak benar ini. Kan itu kita dua aja. Anda sengaja ngadu domba saya sama dia. Lo bukan. Kau bilang Yesus ciptaan. Ya udah, Anda jelaskan dulu. Tidak terima. Oke, sekarang kan dari tadi Anda udah bertanya. Sekarang kan bertanya bisa? Udah selesai sama Pak Adi. Ya, karena katakan Yesus bukan ciptaan. Bagaimana dikatakan Yesus bukan ciptaan? Karena Yesus datang daripada Sang Firman. Allah Bapa sendiri dengan berkata-kata dulu. Ya. Pak Adi bilang Yesus bukan ciptaan. Kau bilang Yesus ciptaan. Mana yang betul nih? Ya. Karena tuh tanpa Allah Bapa berkehendak apakah Yesus ada? Kan semuanya itu dari daripada kehendak Allah Bapa sendiri. Sekarang semua yang saya tanya sekarang, yang Kristen itu yang mana? Yang nganggap Yesus ciptaan atau yang menganggap Yesus Tuhan? Yang mana nih? Oke, yang Kristen itu yang percaya kalau Yesus itu mati dan bangkit kembali, itu yang Kristen. Ciptaan apa Tuhan? Hah? Ciptaan apa Tuhan? Ciptaan apa Tuhan? Ya, Yesus itu datang dari firman, dia diciptakan dari firman-Nya. Iya, ciptaan atau Tuhan. Ya, umatnya yang mengikut dia menyebut dia Tuhan. Makanya katakan yang menyebut dia Tuhan siapa menurut Anda? Ya pengikutnya. Kalau Anda tidak pernah menyebut dia Tuhan karena Anda bukan pengikutnya. Gimana ya kamu tuh? Kau tadi udah jawab Yesus itu kan ciptaan.
Pak Adi Sama saya dengan tanya. gini Kang Dito, dengar kan? Sama Kang Dito. Anda menyebut Muhammad itu nabi Anda. Saya mengatakan bukan nabi itu. Itu menurut saya karena saya tidak percaya kalau dia nabi. Ya sama. Saya mengatakan Yesus sebagai Tuhan karena saya pengikut dia gitu loh. Oke, malam ini udah Jadi buat sama. Major mengakui Yesus ciptaan. Memang iya. Tuh kan, Pak Adi, Yesus ciptaan loh Pak Adi. Jangan menyembah Yesus ciptaan Pak Adi. Nggak Ini gimana, Pak Adi? nggak usah didomba ya. Saya bisa pertahankan narasi saya. Karena Allah Bapa, dengar kan? Allah Bapa sendiri ya karena begitu besar kasih Allah dunia ini, maka dia mengaruniakan. Kalau dia mengaruniakan apa? Hah? Kalau dikaruniakan apa? Apa makna daripada dikaruniakan? Ya poinnya kalau ciptaan ya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kalau ciptaan itu ya bukan Tuhan lah. Ini Anda nggak paham kan? Tuhan itu bagaimana kita percaya bahwa dia itu maha kuasa. Itu Tuhan. Jadi Major, Sekarang kami pengikut Yesus Kristus. Kami percaya dia maha kuasa. Dia itu jalan kebenaran dan hidup. Apa salahnya kami menyebut dia Tuhan? oke. Jadi kamu masih menyebut ciptaan itu Tuhan? Sekarang oke, gini aja. Sekarang Anda saya tanya. Enggak, gini aja. Saya balik. Sekarang saya tanya. Oke, gini aja kan gitu. Sekarang yang pencipta itu mana? Ilah atau Allah? Yang mana pencipta? Oke, saya jawab. Kau diam dulu Major. Jawab. Oke. Oke. Padahal tadi udah 3 kali ya saya bilangnya. Tauhid itu la ilaha illallah. Ilah itu artinya Tuhan. Allah itu nama. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Tuhan, namanya Allah. Oke, jadi yang mana menciptakan? Tuhan atau Allah? Sabar dulu. Jadi Tuhan itu namanya Allah, pencipta langit dan bumi. Oke, jadi yang pencipta itu mana? Ya, Tuhannya Allah. atau Allahnya? Allah, Tuhan Allah. Berarti nama bisa menciptakan. Tuhan Allah, aku bilang Tuhan Allah. Iya, Allah itu kan nama. Iya, nama Tuhan itu Allah. Itu yang menciptakan. Iya, berarti yang menciptakan Tuhan dong. Iya, Tuhan yang bernama Allah. Iya kan? Berarti yang menciptakan Tuhan, bukan Allah kan? Nggak bisa. Karena itu hanya nama. Dia mau polemik sama saya, nggak bisa ya. Itu. Orang lain bisa kok goreng, aku nggak bakal mampan gorenganmu ya. Nggak Orang bisa. lain bisa kok goreng-goreng, nggak bisa, aku nggak Jadi jalan. poinnya Major mengakui Yesus ciptaan. Ciptaan itu kan manusia. Yesus menyembah manusia. Setiap yang datang dari Allah Bapa, ada ciptaan, ya. Terlepas ciptaan seperti apa, Allah Bapa yang ini. Aku Karena konfirmasi dikatakan dulu. Yesus adalah anak Allah Bapa, ya, anaknya Allah Bapa, berarti dia firman-Nya. Berarti datang dari sepasang sumber. Oke, aku sebentar sama Pak Adi dulu. Pak Adi boleh dibacakan kitab Amos pasal 5 nomor 27. Kalau namanya Tuhan itu adalah Allah, silakan Pak Adi. Amos Berapa Kang? Amos pasal 5 nomor 27, silakan. Muter-muter dong gitu, round sana, round sini. Iya ini dia. Nah, ini kalau diskusi sama tukang musibir bajai. Ya kalau diskusi sama pemakan sotek begini. Silakan Badi. Dan aku akan membawa kamu ke dalam Iya, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Namanya siapa Pak? Allah semesta alam. alam. Nah, Tuhan itu namanya Allah. Jeduar. Major, Jadi yang kalau menciptakan mau itu siapa? Jadi yang menciptakan itu siapa? Ilah atau Allah? Tuhan yang bernama Allah. Tuhan yang namanya Allah. Iya, yang menciptakan itu mana ilahnya atau namanya?
Tuhan yang bernama Allah. Ilah itu banyak, Allah itu satu, gitu loh. Iya, sekarang kan ilah yang dimaksud ilah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang Masih menciptakan nggak itu nyambung. mana? Yang Masih nggak enggak, nyambung. sesembahan yang menciptakan atau namanya? Diskusinya maksa. Maksa diskusinya. Bukan maksa, Anda itu selalu mencari polemik kalian, ya. Selalu Makanya mencari kebenaran, jangan bukan banyak cari makan kebenaran. softtek, ende. Udahlah Dewa. Masuk angin kau. Diskusi sama gua. HP lo bete. Orang kamu muter-muter gimana mau diskusi sama muter-muter? Tapi poinnya Iya, Bang Dewa, Iya. dia udah mengaku Yesus itu ciptaan. Oh, kurang ajar ini. Bang Adi, Ciptaan. masa si Major bilang Iya, kosong, Yesus ciptaan? kasih, tambahin sumpunya, Baik. tambahin, Dewa, tambahin. Jangan terus. Iya Bang, iya. Gimana menurut Bang Adi itu? Iya saya Yesus nggak, bilang ciptaan katanya. iya saya nggak bisa menyalahkan juga karena itu pemahaman Bang Major kan gitu dia. Oh, Tapi sesungguhnya Yesus itu bukanlah ciptaan karena dia keluar dari Allah sebagai firman. Kan Major, wah salah. Major nggak jelas nih. Major ini aja. Sekarang gini. Tanpa Allah Bapa berucap, apakah sesuatu ada yang tercipta? Ya kalau untuk Yesus sendiri Allah Firman Bapa itu pasti apa? berucap. Firman itu apa? Iya gini dia Bang Major. Firman untuk Yesus dengan firman untuk yang lain itu berbeda. Aduh. Enggak, definisi kata firman itu apa? Nah, kalau saya pribadi firman itu ada 3. Pertama firman itu adalah kitab. Yang ketiga firman itu adalah satu pribadi yang disebut Yesus Kristus. Itulah bagi saya arti firman. Gini loh ya. Yang namanya firman itu berarti ada kata kerja. Itu kata kerja firman. Berarti contohnya waktu saya ini tidak membuka mulut saya, tidak melontarkan suatu kalimat, apakah saya berfirman? Apakah saya berkata-kata? Ya itulah makanya saya bilang tadi pemahaman saya tentang kata firman itu ada 3 Bang. Pertama dia perkataan Allah, ya kan? Yang kedua firman itu adalah kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Yang ketiga firman itu sebagai pribadi. Pertanyaan Abang gimana? Firman itu logos, akal pikiran Tuhan. Karena Allah Bapa punya akal pikiran, ya disampaikan dengan lewat kata-kata. Maka jadilah. Tanpa Allah Bapa berfirman, apa yang jadi? Iya, bagi antara Allah dan Yesus nggak sama dengan antara Allah ketika menciptakan tumbuh-tumbuhan, ketika dia menciptakan manusia. Cuman di Alkitab nggak dijelaskan hal itu kan. Seperti di dalam kitab Amsal, katanya, sebelum dunia dijadikan, aku telah ada bersama-sama dengan Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 juga dijelaskan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, Allah itu adalah firman. Jadi nggak bisa disamakan firman Allah ketika dia menciptakan dunia ini dengan firman Allah ketika Yesus keluar dari Allah. Gitu kalau saya. Tapi kalau Kang Bung Major berpendapat lain ya saya juga nggak bisa maksa kan. Gitu aja Bang. Gini ya, Jadi, kalau ditanya apakah gimana, Yesus Bang Adi? diciptakan? Iya diciptakan. Sesat berarti Bagaimana firman Bang itu Adi ya? disematkan dalam rahim Bunda Maria, berkembang menjadi daging, daging menjadi manusia. Ya. Itu buktinya ada proses. Ya, karena Allah Bapa tidak terbatas. Ya, kalau firman itu tidak diciptakan. Tapi Yesus itu tercipta daripada firman itu yang disematkan dalam rahim Bunda Maria. Tapi firman Allah Bapa bukanlah diciptakan karena firman itu adalah Bapa sendiri.
Itu Kan bersama-sama pendapat dengan Allah abang. Bapa dia. Iya, itu pendapat abang. Saya nggak bisa hakimi lah ya kan. Serang terus Major. Yesus ciptaan Major, serang. Berarti bidat ini ya. Jadi bingung ini yang di bawah. Kalau ada Ya yang ngomong. sama ya, kalau kita buka di kitab Quran, Iya. Isa itu diciptakan dari kalimatnya. Kan katakan diciptakan dari kalimatnya. Jadi menurut Bang Adi nih, kalau di bawah misalkan ada umat muslim yang mau murtad nih, yang benar yang mana nih Bang Adi? Yesus ciptaan atau bukan ciptaan Bang Adi? Iya, kompor. Ya, kalau saya Kurang pribadi- besar kompornya, naik sedikit lagi apanya. Sebentar. Kita pengen tahu kejelasan dari kambing, dari domba. Kalau ente kan kambing. Sebentar dulu, tunggu. Gimana Bang Adi? Iya, kalau saya sendiri tetap berpendapat bahwa Yesus itu bukan ciptaan kan gitu, karena dia keluar langsung dari Allah dan menjadi satu pribadi kan gitu. Tapi kalau yang seperti tumbuh-tumbuhan itu kan kamu harus jadi tumbuh-tumbuhan, kan gitu. Jadi beda dia. Itu pendapat saya. Tapi ya kalau Bang Major berpendapat lain, ya saya serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa lah pendapatnya. Kalau si Major ini keluarnya dari mana ini? Kira-kira, Pak Adi? Soalnya kan otaknya beda ini. Enggak, ya sama-sama ciptaan Allah juga Bang Dewa. Oh bukan. Dia mau Jadi siapa dimuntahin yang ini. ciptakan Kang? Masuk Kang Mani? angin kau Dewa. Itu bajaimu udah kau cuci belum? Lu sampai Ada udah aja, disiapin Bang. belum buat makan malam? Persiapan buat tidur ntar. Oh jadi gitu ya Bang Adi ya. Jadi antara Bang Adi bilang Yesus bukan ciptaan. Sementara Major, pemakan softtek, bilang kalau Yesus itu ciptaan. Jadi kita bingung nih, arah diskusinya ini mau kemana ini? Kita bingung nih. Ya ini namanya pendapat Bang ya. Kalau pendapat yang enggak apa namanya, enggak pasti hukumnya, ya bisa aja kan berpendapat A, B, C, D kan gitu kan. Pak Adi, Pak Adi, Jadi Pak kalau Adi. saya- Pak Ya, Adi, Kang. kembali ke konsep Tritunggal. Bapak Iya, bukan anak, anak bukan Roh Justru Kudus, Roh Adi, Kudus kalau bukan seperti itu Bapak. pemahaman, berarti kamu Ya. sepaham juga dengan Yohanes ya. Jadi Yohanes pun mengatakan sabar dulu ya, Major. Yesus itu tidak diciptakan. Aku lagi ngomong Major, sabar dulu. Jadi menurut Major, pribadi anak itu bukan Tuhan, kan ciptaan ya. Bapak bukan anak karena anak ciptaan, begitu. Roh Kudus bukan anak karena anak ini ciptaan. Roh Kudus dan Bapak kan bukan ciptaan. Gugur nggak itu Tritunggalnya? Silakan Pak Adi. Kalau Silakan. Sebelum Yesus dinyatakan hadir di tengah-tengah dunia, Firman masih bersama-sama dengan Allah dan Roh Allah Bapa masih bersama dengan Allah Bapa. Udah, firman itu ciptaan, udah kok Ya. diem dulu. Sekarang dengan segala kehendak Allah Bapa ya untuk penebusan, dia mengutus yang namanya Mesias untuk Sabar pengampunan dulu dosa. kau, Ya. sabar dulu kau. Ya, dengan firman-Nya disematkan di dalam rahim Bunda Maria, berkembang menjadi janin, menjadi Diulang daging, daging lagi, menjadi manusia. diulang Itulah kemanusiaan Yesus Kristus terus. berproses. Diulang-ulang terus, nggak capek apa ngomong gitu itu terus. Enggak, maksud saya gini, makanya apakah Yesus itu datang dengan gede buk dan lang atau simsalabim? Tidak ada. Semua tetap Bunda Maria itu harus mengandung dulu. Iya, diem dulu, dikonfirmasi dulu sama Pak Adi. Pak Adi sebagai penghikmat Tritunggal, anak itu ciptaan atau Tuhan? Iya, kalau saya mengatakan seperti yang udah saya katakan, Kang. Yesus itu langsung keluar dari Allah, langsung jadi gitu kan. Dengan perkataannya sebagai yang ya bisa dikatakan menciptakan, tapi bukan menciptakan dalam arti sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain gitu kan. Mungkin gini, Yesus keluarlah daripadaku, mungkin sehingga terjadilah Yesus sebagai satu pribadi, kan gitu dia. Tapi secara jelas dan terperinci itu kan nggak dijelaskan dalam Alkitab. Jadi kita bisa menafsirkan gitu. Oh, Yesus ini jadinya kayak gini, Yesus itu Maksud jadinya saya begini.
Yang tadi saya katakan, tres personae uno substantia. Ini tiga pribadi sama-sama Tuhan, atau ada salah satunya bukan Tuhan karena ciptaan. Itu loh. Oh, kalau itu tiga-tiganya Tuhan, Kang. Karena apa? Karena dalam hakikat Tuhan itu menjadi tiga fungsi kan gitu tadi kan. Betul. Terus kalau anak yang pribadi Tuhan ini boleh nggak dikatakan ciptaan? Kalau saya pribadi, saya bilang enggak lah. Oke. Kalau saya pribadi, tapi nggak tahu lah yang Kang Bang Major kan gitu kan. Meledup kompornya api biru, bruk. Justru saya jadi bingung dengan si Adi. Dia itu justru jadi terakhirnya larinya ke pemahaman oneness. Ya Mikana pun mengatakan itu Yesus itu bukan ciptaan, dia itu bukan manusia. Makanya saya tanya apakah Tuhan, apakah Allah Bapa disalibkan? Kucar kacir mereka, kucar kacir. Enggak gini dia Bang Major ya kan. Allah itu ya Allah jadinya. Yesus itu manusia ya kan. Tapi yang ditanya Kang Dito ini, apakah Yesus itu Tuhan atau ciptaan? Saya menjelaskannya di area itu, belum menjelaskannya dia sebagai manusia. Oke, gitu gini. Oke, coba jelaskan bentuk pemahamanmu tentang keberadaan Yesus itu adalah manusia yang bukan ciptaan, seperti apa? Tadi aku dijelaskan bagaimana Yesus itu difirmankan, disematkan dalam rahim Bunda Maria, berkembang menjadi janin, janin menjadi daging, daging menjadi manusia. Itulah kemanusiaan Yesus Kristus. Ada prosesnya. Sekarang menurut kamu Yesus itu datang seperti bagaimana? Iya kan jelas dikatakan di dalam kitab Lukas. Roh Kudus menjumpai Maria dan Roh Kudus berkata kepada Maria, engkau akan mengandung seorang putra dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah kau namai dia Yesus. Artinya di situ apa? Maria mengandung janin. Janin bertambah besar, setelah waktunya menjadi bayi, dikeluarkan oleh Maria dari dalam rahimnya. Itulah pemahaman saya. Oke, yang dinamai Yesus itu siapa? Firman itu yang jadi yang bernama Yesus atau kemanusiaan Yesus yang menjadi nama Yesus? Kan dikatakan kau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan dikatakan kau akan melahirkan firman. Pak Adi, saya kasih dalil Matius 1:18. Ia mengandung dari Roh Kudus gitu. Iya, itulah dia kebenarannya kan. Maria itu mengandung oleh Roh Kudus, kan gitu. Roh Kudus yang menjadikan dalam diri Maria itu ada berbentuk janin, janin berbentuk lalu menjadi seorang bayi keluar dari rahim Maria, kan gitu dia. Dalam setelah dia keluar sebagai bayi, ya kan, dia langsung menjadi manusia yang mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, kan gitu. Jadi Yesus ini adalah manusia yang dikaruniakan oleh Allah untuk menjadi juru selamat manusia. Jadi karena dia juru selamat manusia, ya kan, dia harus disampaikan kepada yang melahirkannya dalam bentuk firman, dan itu diwujudkannya melalui Roh Kudus. Gitu dia Bang Major. Jadi Anda masih memahami bahwa Yesus itu bukan ciptaan? Iya, bukan ciptaan kalau saya bilang. Bukan ciptaan. Berarti Yesus datang dengan gedebuk apa simsalabim. Sedangkan simsalabim pun masih dengan firman, dengan ucapan. Lu kan udah saya jelaskan. Kok masih bimsalabim? Kan udah saya jelaskan jelas dengan banget. simsalabim pun masih berdasarkan firman. Tapi simsalabim kata-kata. Simsalabim jadi. Major itu sekarang jadi orang itu datang gedebuk apa gimana? Pemahaman Major itu sama kayak orang Islam maunya.
Oh Kasih gitu aja ya dia. Kak. Iya, kan sama kan? Oh. Yesus ciptaan, dia menyembah Bapa kan gitu kan? Tapi dia nggak sadar. Iya, saya meluruskan si Adi, bukan ada urusan yang saya ke sana. Enggak gini loh Bang Major, ya kan udah saya kasih tahu dengan jelas itu tadi kan. Bahwasannya Roh Kudus mendatangi Maria lalu menyampaikan firman, dan oleh firman itu Maria mengandung, ya kan? Setelah mengandung beberapa bulan melahirkan Yesus. Itulah Yesus yang keluar sebagai anak manusia. Jadi Oke, Yesus gini, itu adalah gini. manusia. Gini aja. Kamu itu diciptakan nggak? Ya saya nggak diciptakan lah. Jadi? Saya terjadi karena adanya pertemuan Iya, telur terlepas dan bukan sperma. diciptakan dengan firman, tapi tercipta dari hasil biologis kan? Itu Dibuat. namanya ciptaan. Benar, itu Cara benar. menciptakan kamu itu, cara menciptakan kita yang sekarang ini dengan caranya hubungan biologis orang tua kita, makanya kita ada. Itulah penciptaan kita saat ini. Iya, itu benar Kalau itu. penciptaan manusia pertama dibentuk dulu dari debu tanah, setelah Tuhan melihat itu sudah sempurna, baru diembuskan napas kehidupan. Ya sama dengan kita juga. Kita itu dengan hasrat orang tua kita, ya, kita terbentuk dari hasil biologis dari antara orang tua kita dan perempuan dan laki-laki, terjadilah kita di dalam rahim orang tua kita, ya, menjadi daging menjadi manusia jadi bayi menjadi keluar dari manusia yang sempurna kan? Iya, itulah makanya saya bilang kalau gitu pemahaman Bang Major saya setuju. Udah suruh aja Bang Major itu jadi orang Islam. Jadi gini, satu-satunya yang pencipta itu ada Allah Bapa. Yang semua yang keluar dari Allah Bapa itu adalah ciptaan. Ya. Yang apa yang berfirmanlah Tuhan. Kan? Jadilah terang jadi. Itu ciptaannya terang itu. Coba kita baca Yohanes pasal 8 ayat 42. Ada Alkitab di situ, Bang. Ada. Iya, kita baca Yohanes 8 ayat 42. Baca. Oke, aku baca dulu. Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar ia ini apa? 8 ayat 42, 8 ayat 42. 8 ayat 42, oke. Oke, saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah Bapa, dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Iya. Utusan ini. Kan itu jelas dia keluar dari Allah. Kalau ciptaan itu nggak keluar dari Allah. Dia firmannya. Jadi berarti kalau keluar berarti ada perkataan yang diucapkan Allah Bapa, makanya Yesus itu ada. Kalau Itu, keluar Bang. berarti ada sesuatu yang keluar dari Allah Bapa. Itu makanya saya bilang tadi Yesus Kristus itu beda dengan ciptaan yang lain. Ya memang beda. Yesus itu sudah lahir tanpa hubungan biologis dengan firman Allah Bapa, tanpa hubungan biologis dengan firman Allah Bapa. Yesus sudah ada, kita itu tanpa ada sperma orang tua dan sel telur orang tua kita nggak bakal jadi. Tapi Yesus tanpa ada ayahnya pun, orang tuanya laki-laki, dia bisa jadi manusia. Kenapa? Karena firman Allah Bapa dengan segala kehendaknya yang ada di dalam rahim Bunda Maria. Itu firmannya. Enggak, maksud saya gini loh Bang, gini. Ketika Allah menciptakan tumbuhan, ya kan kita bilanglah ketika Allah menciptakan sebuah batang jeruk, ya kan. Batang jeruk, terjadilah engkau. Dia nggak keluar dari Allah, dia keluar dari tanah. Ya kan, ketika dia juga menciptakan sapi, jadilah engkau. Dia nggak keluar dari Allah, tapi dia keluar. Bentar Pak Major, ini kok malah gue jadi berantakan kayak gini, malah Oten versus Oten, gimana sih? Aduh, pusing gue.
Aduh, Bang Dewa, Pak Anggur Asam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. ini Bang Dewa malah? Ini kalau Anggur Asam sama si Dewa Gini Pak Major, padahal kagak ada yang ini, adu domba. hancur ini nih. Kagak ada ini yang adu domba. Kenapa kalian pengen berantem terus ini? Nggak ada yang berantem, nggak ada yang berantem. Maksudnya Kan berantem data. Yesus Gimana kan ini bilang, Bang Dewa? Silakan masuk Bang Dewa. Ya, Aduh. Yesus kan bilang bahwa ia akan mengutus roh penghibur. Nah, roh penghiburnya ini ternyata Adi sama Major. Mereka sedang mempertahankan argumennya Yesus bukan ciptaan, sementara Major bilang Yesus ciptaan. Makanya kita bingung, kita mau diskusi apa? Bingung gitu. Biar mereka selesaikan dulu. Coba antara Adi sama Major ciuman dulu lah. Mana yang cepet ompong dia yang kalah. Ayo, silakan. Nah, pertanyaan saya mampus ke, disuruh ciuman kudus, mampus. Lanjut Bang Dewa. ke Major. Kalau Roh Kudus itu keluar dari mana, Major? Saya nggak ikut-ikut ya. Iya, Roh Saya Kudus ngantuk. rohnya Allah Bapa. Keluar dari mana? Rohnya Allah Bapa, roh penolong, roh penghibur. Ciptaan nggak dia? Bagaimana ciptaan roh Allah Bapa? Oh, Roh Allah Bapa Kalau itu menurut tadi- adalah Alfa dan kalau menurut Omega, tadi- tidak berawal, tidak berakhir. ya, Bang Adi. Kalau menurut Bang Adi, Roh Kudus itu keluar dari mana, Bang Adi? Iya Bang, Roh Kudus itu keluar dari Allah Bapa. Loh, kata Major enggak, gimana sih? Yang ditanya itu apakah roh Allah Bapa ciptaan? Bagaimana Anda mau mengatakan roh Allah Bapa ciptaan? Nah, tadi bilang awal keluar dari mana? Berarti Roh Kudus keluar dari Allah Bapa, begitu Major? Allah Bapa itu baca dulu Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu Enggak. roh. Allah itu roh. Yang saya tanyakan di sini, Roh Kudus itu keluar dari mana? Dari Bapa atau tidak? Ya, Roh Kudus itu roh Allah Bapa, roh penolong, roh penghibur. Keluar dari Bapa atau tidak? Ya, itu makanya pahami Tritunggal Dewa. Ada Allah Saya Bapa nanya ini. yang sebagai hakikat sebagai sang pencipta itu yang punya roh, yang punya firman. Saya tanya, Roh Kudus itu keluar atau tidak dari Allah Bapa? Bagaimana keluar? Berarti tidak keluar. Allah Bapa tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Nggak nanya itu. Oke. Nggak nanya. Yang saya Assalamualaikum tanyakan- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Lanjut, saya Bang. tanyakan, Waalaikumsalam. Allah Bapa ini keluar dari Bapa atau tidak? Berarti kan tidak keluar Tidak dari ada Allah. masalah keluar di sana. Allah Bapa itu Baik. tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tidak ada Baik. yang bisa mengatakan Allah Bapa di sini di sana tidak ada. Siap. Allah Bapa itu Bang Adi. meliputi Baik. semesta alam semuanya. Bang Adi, tadi Bang Adi mengatakan Roh Kudus keluar dari Bapa. Gimana nih Bang Adi? Iya, karena Tuh dia kan berasal dari Major Allah. gimana ini Major? Coba ajarin dulu si Major lah. Ini nggak jelas Major ini. Ya harusnya kau bawakan teruskan. lah imanmu, kau jelaskan kalau memang imanmu yang benar. Nah, Ini kita aja pengen Gimana tahu ini Bang Dewa? Jadi konsili dulu gitu. konsili dulu. Oke, siap. Tadi Major kan bilang waktunya gimana ini? Soalnya kalau kagak dikasih waktu sampai subuh kagak bakal kelar. nggak apa-apa, biar mereka berantem berdua nggak apa-apa. Oke, Tadi siap. kan Major Bro bilang Major dan Roh Bro Kudus- Adi, saya harap tetap kondusif. Ingat, ini room saya jangan dihancurkan lah. Tetap kondusif, jangan kayak di pasar. Gantian, lanjut. Bro Adi dulu, silakan. Major bilang Roh Kudus tidak keluar dari Allah Bapa. Bang Adi mengatakan Roh Kudus itu keluar dari Allah Bapa. Jadi gimana nih pemaknaan keluar atau tidak nih Bang Adi? Ini ajarin dulu si Major lah. Major nggak jelas kadang ini. Turunin pangkat besok nih jadi kopral nih. Coba Bang Adi, jelasin dulu. Iya, saya lupa ayatnya kan, cuman pernah terbaca oleh saya bahwasannya Roh Kudus itu keluar dari Allah dan diutus oleh Allah kepada manusia yang percaya kepada Yesus gitu loh. Begitu. Ya, Berarti mungkin dia Bang keluar Major dari- menjelaskan dulu, nanti saya cari-cari biar saya sampaikan kepada Bang Major. Tuh, Major dengerin. Roh Kudus itu keluar dari Pertanyaannya, Bapa. apakah Roh Kudus ciptaan itu sama dengan Bentar tadi? Bentar Bro Major. Ini Yesus ada kok. satu lagi. Bentar Kristen. Bang Riyandi, selamat malam Bang Riyandi.
Selamat malam. Selamat Iya, malam. Bapak dari Protestan apa Katolik, Pak? Protestan saya. Oke, siap. Bapak harap nyimak dulu, apakah Bapak ada di pihak Adi atau ada di pihak Major? Ya, dipastikan dulu. Lanjut dulu berdua. Nyimak dulu, Pak. Ya, lanjut. Ya, tadi kan jelas-jelas ya, Major mengatakan kalau Roh Kudus itu tidak keluar dari Allah Bapa. Sedangkan Adi mengatakan Roh Kudus itu keluar dari Allah Bapa. Nah, ini kan bertentangan nih semuanya. Menurut Pak Riyandi nih, menurut Pak Riyandi, Roh Kudus itu keluar dari Allah Bapa atau tidak? Keluar dari Allah apa? Nah, Major nih, ajarin tuh si Major. Nggak jelas kan, Jor. Gimana Major ini? Major saya nggak tahu ya, tapi Roh Kudus dan Yesus juga keluar dari Bapa juga. Begini Bang Dewa. Major mulai bidat sekarang. Wah, ini bentar, Pak. Saya sudah bilang beberapa kali kepada Major, Jor, kalau Anda tidak mau kayak si Luga, Anda berhenti dari dunia apologet Kristen. Berhenti berdebat, berhenti berdiskusi. Karena Kristen semakin lama berdiskusi, berdebat, itu pemahamannya akan semakin kagak jelas. Seperti Edi Badai, Luga. Ini Major udah ngikutin mereka nih. Bahaya ini berserak. Bidat, lanjut. Apa yang berserak? Kalau Anda Wah, ini si Ahmad Deus, dia menciptakan dia bagaimana? Tapi kalau firman bagaimana diciptakan? Karena itu datang Bro Major jangan bawa-bawa gua ya. Ini Adi sama Bang Deus Rian sama pemahamannya nih. Gua kan jangan dibawa-bawa gua mah penengah. Coba gimana yang benar ini, silakan lanjut. Tahu si Ahmad gini, Deus. kayak gini lah cocoknya kalian tonton di sini. Kalau ini anteng kalian nonton sambil ngopi kalian. Ini kalian cari-cari kalian tunggu di rumah kalian. Maunya kalian kayak gini. Nah, tadi si kalau menurut Amadus, menurut Amadus, Yesus itu ciptaan atau bukan? Menurut siapa? Menurut ente. Menurut ente nih. Yesus pencipta. Kan firman. Bukan ciptaan. Ada lagi nih. Bukan. Oh, Jor. Ente nggak jelas. Ini si Major bilang sama-sama Kristen. Kompornya kurang besar itu. Sebentar. Penasaran juga ini ya. Ini ada dua suara di sini. Yesus itu pencipta. Oke, apa yang diciptakan Yesus? Saat penciptaan dia masih bersama-sama dalam bentuk Apa yang firman. diciptakan Yesus? Dunia dan dunia ini diciptakan oleh Yesus bersama. Oke, tunjukkan di mana Yesus dikatakan menciptakan? Saat penciptaan Tuhan Yesus masih dalam bentuk firman. Hah? Ya firman yang menciptakan, kan belum jadi Yesus. Yesus itu ada setelah malaikat datang. Kau akan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya dia Yesus. Makanya tadi kan awalnya kan dia adalah firman. Ya iya, itu saya sepakat. Tapi Yesus tidak pernah, kemanusiaan Yesus tidak pernah menciptakan. Tapi firman yang bersama-sama dengan Allah sudah bersama-sama dengan Allah, itu menciptakan. Betul kan firman itu kan awalnya Yesus itu sudah sebelum diciptakan. Makanya Yesus mengatakan bahwa Bapa permuliakan aku seperti aku di hadiratmu sebelum dunia diciptakan. Jadi Yesus itu sudah sebelum diciptakan di hadirat Bapa dalam bentuk firman itu tadi. Makanya dia turut menciptakan juga. Bisa dipahami yang ini? Jangan melihat dia sebagai manusia yang saja, tapi Yesus sebelum kemanusiaannya itu dia sudah ada dalam firman. Mending kau buka komal aja biar aku masuk di komalmu. Ini jadi tontonan kita sama orang ini. Orang ini enak kopi orang ini. Tamu kopi orang ini nonton kita di sini. Nggak apa-apa, kita pengen belajar, Jor. Jadi apanya belajar ini udah antang udah namu kopi kok dari tadi dewa. Lalu dari tadi beli sabun kok diem aja, gimana sih? Nah ini Bang Amades. Si Major bilang katanya Yesus itu bukan pencipta. Nah Major menantang mana ayatnya? Ya tapi begini ya Bang Dewa, untuk Major bentar Bang Riyandi, untuk Major kalau Anda sudah menyerah lambaikan tangan nggak apa-apa. Nggak ada siapa menyerah. Oke Iwan Pila sambil ditap-tap ya ini yang menciptakan itu adalah Bapa ya, yang disembah Abraham dan Yakub, itulah sang pencipta. Bagaimana sang pencipta itu mempunyai firmannya menjadi manusia, yaitu yang disematkan di dalam rahim Bunda Maria. Kemanusiaannya yang nama Yesus. Intinya Yesus diciptakan kan menurut Major kan, betul? Bukan. Itu salah. Ya Major yang ngomong bukan gua. Ntar dulu. Kamu jangan jawab begitu dong. Kompornya kompor tempat yang apa itu dia kan juga tahu bahwa dia juga tahu bahwa Yesus adalah firman yang kekal dalam diri Bapa yang sebelumnya bersama-sama dengan Bapa gitu kan. Dia tahu juga itu. Yes. Halo Bro Randy. Halo Bro Randy. Ya. Saya kesini kan lihat kamu loh ya.
Kalau Anda tanya si Riyandi ini coba tanya, apakah Yesus itu manusia? Loh. Nah, dia Tritunggal. Tadi Major bilang Yesus itu Dari sini saya udah curiga. Kita tanya dulu, kita cross check dulu. Riyandi, apakah kamu percaya kalau Yesus itu manusia? Iya dong, Randy. manusia dan Tuhan. Dua-duanya. Iya, kalau dia Tuhan, saya yakin. Saya juga percaya kalau Yesus itu Tuhan. Kau percaya nggak kalau Yesus itu manusia? Ya manusia juga. Oke, manusia itu berproses gak? Seperti kita ini dia Yesus kemanusiaannya. Oke. Dia Jadi lahir kalau dan- sudah berproses dan diciptakan nggak? Bukan, nggak diciptakan. Itu bukan ciptaan. Kalau tanpa firman, Yesus ada nggak? Nggak bisa ada karena itu firman itu dia kan. Ya makanya tanpa firman Allah Bapa ada nggak Yesus? Kalau tidak ada berarti dia ciptaan. Dia itu firman, dia bukan ciptaan. Ya bukan iya, dia alam. firman yang hidup. Karena firman itulah dia hidup. Justru makanya saya bilang, kenapa justru kita bersalah? Saya tuh paling anti berdebat dengan orang Kristen ya. Jujur aja saya nggak suka. Kalau yang Muslim saya berani berdebat, tapi kalau sama Kristen saya nggak suka. Enggak, Dan ini sebenarnya kita juga- pengen tahu, terusin aja. Itu dibilang Yesus pengen tahu ciptaan, gimana? bro. Enggak, Yesus itu ciptaan. enggak. Izin, Karena jelas sekali, bentar, Bang jelas Riyandi, sekali ya, bentar, Yesus itu. bentar. Gini, Komal saya tidak mau ada pemaksaan. Kalau Anda tidak sanggup melawan Bro Major, karena memang pemahaman Anda sudah berbeda, Anda cukup lambaikan tangan. Tadi saya bilang ke Bro Major seperti itu, tapi Bro Major pantang menyerah orangnya. Bukan Major kalau menyerah dia. Kalau Silakan. bikin Bro Riyandi, tangan lambaikan gimana? tangan. Kan saya bicara saat berdasarkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Gitu kan? Yesus pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Jelas sekali itu. Lalu kemudian firman itu menjadi manusia. Iya, Tuhan iya, Yohanes iya. 1 ayat 14. Iya, Berarti firman yang itu berubah bersama-sama dia- dengan Allah kan? Ya, ya udah sama gue lah. Kalau yang berubah itu Firman itu Allahnya iya apa firmannya? benar. Karena di kejadian 1 ayat 1, kejadian 1 ayat 2 sampai kejadian 1 ayat 3, di sana ada Allah ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Ayat keduanya dikatakan berfirmanlah Allah ya. Roh Allah, dia kedua roh Allah melayang-layang di atas samudra. Dia ketiga berfirmanlah Allah. Berarti di sini sudah ada 3 di sini, ada Allah Bapanya. Saya sebagai hakikat sang Khalik itu ada firmannya. Di sini lagi ada lagi rohnya. Lalu bagaimana Anda mengatakan Yesus adalah ciptaan? Kan bersama-sama dengan Allah. Oke, tanpa firman Yesus itu ada nggak? Lalu kan firman itu kan bukan ciptaan. Firman itu kan adalah Allah sendiri. Iya. Firman itu bukan ciptakan, itu akal pikiran Allah Bapa yang bersama-sama dengan Allah dari semula bersama dengan Allah. Ya. Tapi Allah, tanpa firman itu ada, apakah Yesus ada? Kan Yesus kan adalah firman itu, firman yang hidup. Yesus itu manusia Bagaimana kan? bisa- Iya, firman yang menjadi Ya, iya. manusia kan. Bagaimana